kembali lagi terjadi kira-kira menjelang akhir tahun 2022 kemarin. Benar apa dugaan saya bahwa saya terkena, dan itu saya merasakan tuh sakit luar biasa. Jadi kayak kebeset-beset, teman-teman. Kamu yang buat ngantuk berarti ya? Iya. Siapa yang menyihir beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Retno Sutarto dalam cerita kisah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini. Semoga ini menjadi amal baik kalian. Semoga Allah senantiasa melindungi, memberikan kita kemudahan dalam segala urusan, melimpahkan rezeki, serta kesehatan, dan memberikan kehidupan yang berkah barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman, cerita kisah kali ini berjudul Teluh. Nah, teluh ini atau bisa juga diartikan sebagai santet. Belum lama ini, kira-kira menjelang akhir tahun 2022 yang lalu, saya mengalami kembali yang namanya teluh. Saya sendiri juga tidak habis pikir bahwa kenapa ya kehidupan saya selalu berteman dengan hal-hal seperti itu. Padahal saya sendiri tidak pernah memiliki musuh, tidak pernah membuat suatu konflik ya dengan teman, dengan seseorang ataupun dengan kelompok-kelompok tertentu. Dan saya juga bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa yang kebetulan memang pekerjaan saya di dunia entertain. Dan saat ini memang saya sedang mengikuti syuting stripping tukang pijit pengkolan, di mana saya di Jakarta sudah hampir 3 tahun. Nah, kembali lagi terjadi kira-kira menjelang akhir tahun 2022 kemarin, itu ada orang yang memang sengaja mengirimkan teluh kepada saya. Awalnya saya tidak begitu menggubris atau tidak begitu berpikir yang neko-neko gitu loh, bahwa kejadian-kejadian aneh yang saya alami di menjelang akhir tahun itu ternyata ada kaitannya dengan itu gitu. Jadi teman-teman, waktu itu saya pernah mengalami, jadi awalnya saya nggak sakit kaki kanan. Misalnya habis sholat dari posisi duduk ke berdiri itu biasa gitu ya, nggak ada sakit. Tiba-tiba kala itu kayak berat banget gitu, kayak ada sesuatu yang membebani gitu. Udah, mungkin saya juga berpikir waktu itu, oh mungkin ada yang kesleo, ada yang kecetit uratnya seperti itu. Nah kemudian saya nggak merasakan itu lagi. Artinya saya tidak memikirkan secara terlalu mendalam gitu loh. Ya wes, mungkin memang lagi sakit gitu. Nah waktu itu saya juga mau melakukan syuting konten di Yogyakarta. Nah pada saat saya di Jogja pun sebetulnya saya masih merasakan sakit. Ditambah lagi boyok saya ini berat banget. Jadi kalau bangun tidur, saya mau bangun, mau posisi duduk itu berat banget. Jadi saya harus miring dulu ke kanan atau ke kiri. Kemudian saya baru bisa duduk. Dan itu berarti sudah waktunya juga sudah cukup lama ya. Mungkin bisa sebulanan seperti itu. Nah, tiba-tiba waktu sekembalinya dari Jogja itu saya ngimpi gitu. Ngimpi saya seolah berjalan di suatu tempat, entah di mana itu, tiba-tiba saya ketemu ular gitu.
ular hitam gitu di sebuah semak gitu. Dan ular hitam itu hanya melingkar gitu kayak tidur, tapi dia sempat kepalanya itu sempat menggoyang-goyangkan yang menandakan bahwa dia hidup. Saya kaget. Setelah itu ya sudah, saya cuma mikir kok sepertinya saya ini mengalami sesuatu gitu ya, kejadian yang pernah saya dulu alami gitu. Nah setelah itu tiba-tiba mungkin selang berapa lama ya, semingguan gitu, saya ngimpi lagi ketemu dengan sosok perempuan. Perempuan itu saya tahu, walaupun saya belum kenal, tapi saya tahu perempuan itu karena saya pernah melihat dia gitu. Saya langsung setelah bangun itu ya, saya merenung gitu, ada apa ya, kok saya ngimpi ini. Tapi ngimpinya itu aneh, bukan saya ketemu terus kita ngobrol langsung, enggak. Jadi ngimpinya itu seolah-olah saya melihat kayak di layar, kayak layar film gitu ya, layar film gitu. Saya duduk, saya melihat perempuan itu jalan gitu, berkendara, terus berhenti di depan saya. Terus dia ngomong apa nggak jelas, kayak umi gitu ya, jangan hanya bergumam gitu. Saya cuma melongo aja, ini kenapa gitu. Dan perempuan itu rambutnya panjang gitu, diikat dikepang, dikelabang kalau orang Jawa, dikepang gitu, hanya sebelah gitu, memanjang gitu. Dan setelah itu saya tetap aktivitas syuting, dan ini memang ada hal-hal yang pada saat syuting itu saya juga pernah ditegur atau pernah ditanya gitu oleh salah satu kru yang berkenaan dengan make up ya waktu itu. Ibu, manggilnya Bude kenapa ya, kok mukanya kayak gosong gitu ya, kayak kemerahan, kenapa gitu. Oh ya mungkin kena kren mbak gitu, karena kan emang saya punya flek gitu, jadi saya obatin gitu. Waktu itu saya pikirannya cuman gitu aja gitu. Nah terus saya sudah nggak mikirkan itu lagi, tapi saya juga di rumah mikirin, iya ya, kok saya tumbuh lagi fleknya itu lebih nemen gitu. Tapi ya sudah, saya jalanin aja. Nah suatu saat waktu itu TOP sedang set jalanan, saya kebetulan ada scene di set jalanan. Tiba-tiba saya touch up gitu. Biasa ya kalau kita mau take gitu, mau cover terutama itu saya harus touch up lagi. Nah saya berkaca gitu, kaget saya. Begitu berkaca itu pipi kanan kiri itu gosong. Jadi bukan kayak flek biasa, tapi udah ya mungkin kalau istilah kedokterannya melasma gitu ya. Tapi ini aneh saya lihat. Ada kebiruannya, juga ada merahnya gitu. Kok kayak gini gitu. Udah akhirnya saya diem, saya tetap lanjut syuting, terus saya bedakin lagi biar nggak begitu kentara. Terus akhirnya saya mengambil keputusan waktu itu udah saya harus ke klinik gitu. Artinya saya selain berobat juga saya harus perawatan gitu ya, untuk menghilangkan ini gitu, untuk menyamarkan noda yang ada di wajah gitu. Walaupun saya merasakan itu udah nggak wajar gitu. Nah akhirnya hari Senin saya ingat saya mengambil perawatan atau treatment ke klinik. Dan dokternya waktu itu juga kaget, ibu kok udah seperti ini gitu, kemarin itu udah mulai bagus, hasilnya juga udah mulai memudar, tapi kok sekarang tumbuh lagi dan ini lebih parah gitu. Ya sudah dong, saya manut aja deh, saya mau diapain gitu, yang penting saya berobat, saya gitu. Ya sudah akhirnya saya treatment hari Senin, terus hari Kamis juga saya treatment lagi. Hari Jumatnya saya ingat betul ketika itu habis sholat duha. Habis sholat duha saya merenung setelah saya zikir selesai, saya merenung. Kemarin saya mimpi seperti ini.
Kemudian saya ngimpi ketemu ular, saya ngimpi ketemu sosok perempuan, kemudian kaki saya sakit sebelah kanan, boyok saya juga masih terasa sakit. Apa saya mengalami sesuatu yang seperti dulu gitu ya. Teman-teman ingat bahwa tahun 2021 waktu itu saya juga pernah mengalami di santet. Waktu itu gatal-gatal kulit-kulit dan akhirnya saya berobat atau terapi di mata langit ya. Nah, kemudian setelah saya tadi bercerita kembali lagi ke habis sholat duha, saya merenung habis mimpi ini, kejadiannya seperti ini. Terus tiba-tiba yang terakhir itu saya melihat wajahnya Panglima Langit lagi gitu. Saya langsung ya Allah, apa mungkin saya harus ke sana lagi gitu. Tidak pikir panjang, saya langsung mengambil HP, saya langsung WA ke Panglima Langit atau Mas Reza namanya. Saya WA, saya minta dilihat lagi, konsultasi sebetulnya apa yang terjadi atau apa yang saya alami saat ini gitu. Nah, setelah dicek, saya juga mengirimkan foto terbaru. Benar apa dugaan saya bahwa saya terkena teluh lagi, dan memang ada yang ngirim Mbak ini, dan ini belum lama, ini kira-kira ya baru sekitar sebulanan. Astagfirullahaladzim gitu, salah apa ya saya kayak gitu. Akhirnya hari Senin berikutnya, di minggu berikutnya, saya ke markas Mata Langit untuk mengungkap siapa sebetulnya yang mengirimkan teluh itu, dan saya dibersihkan, diobati kembali. Saya sempat bertanya, kenapa ya Panglima, kemarin itu kan saya juga udah berobat, kemudian udah dibersihkan, bahkan saya juga udah diberikan amalan-amalan, doa-doa, dan itu saya selalu mengamalkan itu tiap hari, baik usai sholat maupun tidak dalam keadaan sholat. Bahkan dalam misalnya saya duduk ataupun saya bepergian, saya juga selalu melafalkan itu gitu loh. Terus ya jawabannya Panglima, namanya manusia itu pasti punya lengahnya, punya lalainya, atau mungkin dalam kondisi kita capek, terus tiba-tiba kondisi kita melemah, itu bisa juga gitu, kita terkena lagi gitu. Oke, akhirnya ya saya menjalani lagi beberapa rangkaian pengobatan di markas Mata Langit gitu. Dan waktu itu juga ada mediumisasi Mbak Ismi sebagai mediator saat itu. Lalu terjadilah suatu Mbak Ismi kerasukan suatu sosok, yaitu ular. Di mana ular ini yang sebelumnya saya ngimpi ketemu ular tersebut, ular hitam. Dan ini masuk ke tubuhnya Mbak Ismi, lalu kita komunikasi gitu. Saya nanya, kamu siapa? Gitu. Kamu dari mana? Ya jawabannya bahwa ternyata dari sosok perempuan gitu. Dari perempuan yang ada dalam mimpi saya. Karena saya juga tahu nama lengkapnya, saya tahu dari mana asalnya, dan itu disampaikan oleh si ular itu gitu. Saya tidak menyebutkan dari arahnya dari mana, namanya siapa, enggak, karena ini sangat privacy untuk menjaga kebaikan untuk semuanya ya. Jadi ini saya cerita aja supaya ya bisa sebagai pembelajaran hidup, juga mudah-mudahan ini manfaat buat teman-teman semua gitu. Nah, setelah tahu siapa dia, ya motivasinya adalah yang pertama, dia nggak suka dengan apa yang saya jalani, yaitu saya di dunia entertainment. Memang intinya nggak suka saya sukses. Yang kedua adalah memang ada yang berkenaan dengan masalah cinta gitu. Saya nggak menjelaskan cintanya yang seperti apa, yang jelas ingin merusak rumah tangga, itu aja. Nah, akhirnya dia memperagakan bagaimana mengerjai saya gitu. Jadi wajah saya itu kayak diusap dengan racunnya dia, si ular itu diusapkan. Jadi dia memperagakan menutup mata saya,
supaya saya biar ngantukan gitu, karena juga ada sosok nenek-nenek yang ada yang mengganggu saya supaya saya ngantukan, karena memang boyok saya sakit itu pun juga digandoli, terus supaya saya kalau misalnya lagi zikir wiritan itu ngantukan, jadi saya tidak fokus itu, terutama di situ untuk yang nenek-nenek itu. Sedangkan yang ular tadi khusus untuk menyerang saya, yaitu di wajah, membauri saya dengan sesuatu serbuk gitu. Jadi dia memperagakan mengambil sebuah kayak boneka, kemudian mengambil suatu kayak tongkat kecil gitu yang dibakar, kemudian ditusukkan ke wajah saya. Teman-teman, kalau misalnya lihat tayangan tukang ojek pengkolan yang saya mengenakan baju putih ada biru kembang-kembang, saya pakai rok, dilihat aja di situ saya kayak apa gitu. Auranya udah beda banget. Pada saat saya adegan di dalam ruangan pun juga kelihatan gosong banget muka saya gitu. Nah akhirnya ya sudah, saya udah tahu semuanya tentang siapa yang ngirim teluh itu. Saya memaafkan dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi, mudah-mudahan insaf. Mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan ini yang terakhir kali saya dikerjain orang, dan mudah-mudahan orang tersebut juga mendapatkan hidayah dari Allah, menghentikan semua niat jeleknya, selain niat juga perilakunya yang sangat-sangat tidak baik. Bahkan sebetulnya yang dikerjain tidak hanya saya, tetapi juga melakukan itu kepada yang lain yang tidak dia sukai. Jadi memang perempuan itu jahat gitu, kalau menurut saya jahat banget, karena sudah melukai, membuat orang sakit, dan menutup rezeki atau karir seseorang. Akhirnya saya dibersihkan, yaitu dengan, kalau metode di mata langit itu kakinya itu kayak diselonjorkan, jadi setiap jari-jari dari kaki itu ditempelin kayak lada gitu ya oleh Panglima. Jadi satu persatu itu dibacain ayat-ayat. Jadi dari jempol, mulai dari jempol kaki kiri itu sampai ke lima-limanya itu ditempelin lada secara bergantian. Setelah itu baru kaki kanan juga sama gitu. Dan itu saya merasakan tuh sakit luar biasa. Jadi kayak kebeset-beset teman-teman, kayak kayak kesayat-sayat kayak gitu. Dan ini saya rasakan itu rasanya lebih sakit dibanding tahun yang lalu gitu. Saya sampai nangis, dan saya ditemanin waktu itu ada temen yang menemani saya, sampai saya remet-remet tangannya itu karena saya menahan rasa sakit, dan saya tidak boleh banyak bergerak gitu loh, supaya juga Panglima dalam mengobati saya bisa benar-benar konsen, dan obat atau ayat-ayat itu dimasukkan ke dalam diri saya biar benar-benar merasuk gitu. Saya benar-benar kesakitan, dan saya sampai terengah-engah. Nah setelah itu alhamdulillah selesai, dan saya diberikan segelas air putih, air minum yang memang sudah didoain oleh Panglima. Kemudian saya minum. Setelah itu saya dimandikan oleh Mbak Ratna Listi di sebuah, jadi saya masuk sebuah kayak gentong gitu, gede gitu gentongnya itu. Jadi saya pakai kemben, rambut saya terurai, lalu saya nyelop gitu ya, nyelop itu tinggal seleher segini. Kemudian saya diguyur dari kepala, dan saya harus membaca Al-Fatihah sekali, kemudian saya membaca surat An-Nas itu berkali-kali. Dan itu saya rasakan saya sampai megap-megap. Jadi rasanya memang pengaruh goibnya itu memang luar biasa, lebih dahsyat dibanding tahun lalu. Jadi setiap kali Mbak Ratna Listi itu mengguyur saya 3 kali, itu saya langsung stop mbak gitu. Saya megap-megap. Kalau yang dulu tuh saya masih bisa menahan, walaupun saya megap-megap tapi saya masih bisa menahan gitu. Ya Allah, saya sampai seperti ini. Nah akhirnya dimandiin itu selesai. Terus ya sudah,
saya agak lega, kemudian saya juga merasa lebih enteng, saya lebih lebih tenang gitu. Nah itu teman-teman metode berobat di mata langit. Jadi memang lebih simpel, kemudian juga manjur. Yang saya rasakan juga setelah itu saya tenang gitu ya, dan saya diberikan satu amalan lagi oleh Panglima Langit yang harus dibaca setiap saat apabila kita pas longgar, habis sholat maupun tidak, kalau bisa kita membaca itu sebanyak-banyaknya gitu. Dan alhamdulillah hari demi hari saya lalui lebih membaik, mudah-mudahan tidak terulang kembali. Nah teman-teman, inilah cerita tentang teluh yang saya bagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran hidup ya buat kita semuanya. Dan mohon doanya, mudah-mudahan saya tetap bisa kuat, sabar dalam melangkahkan kaki untuk menjalani hidup. Karena saya masih punya tanggung jawab, saya masih punya kewajiban yang saya harus penuhi. Baik teman-teman, inilah sebuah cerita tentang kisah saya yang belum lama ini saya alami. Saya lega bisa bercerita, bisa berbagi kisah dengan teman-teman. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa mengambil nilai positifnya, dan semoga saya tidak mengulanginya kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan terhadap channel Retno Sutarto dengan like, komen yang positif, share ke teman-teman kalian semuanya, dan subscribe yang belum subscribe. Semoga saya terus bisa menyajikan cerita-kisah yang menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, kayak diritualin gitu, matanya dibuat ngantuk. Kamu yang buat ngantuk berarti ya? Iya. Siapa yang menyihir beliau sehingga kulit beliau terutama di wajah seperti terbakar dan berflek? Huruf laki atau perempuan? Perempuan. Ciri-cirinya? Jadi poin lagi. Diikat tali puluhan. Ditusuk. Dibakar. Pantesan dulu bilang dibakar ilmu katanya. Senang beneran sama majikanmu apa kerjain sama majikanmu? Ya kan aku nih, ya kerjaanku gaweanku ki nari wong sing disenengi karo tulunganku.